dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Keindahan pesona alam yang dimiliki Desa Adat Tembuku Kelot, Kabupaten Bangli sungguh menakjubkan. Desa dengan 3 banjar adat, yakni Banjar Adat Tembuku Kawan, Banjar Adat Tembuku Bakas, dan Tembuku Sesetan, selain masih menjaga kelestarian lahan persawahan dan keasrian lingkungan, juga menyembunyikan wisata alami di wilayah perbatasan desa, yakni berupa 2 buah air terjun. Bendesa Desa Adat Tembuku Kelot, Idewa Gede Ano menjelaskan, potensi alam luar biasa yang memanjakan mata bagi siapa saja yang berkunjung tersebut sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2018 lalu. Secara geografis, Desa Adat Tembuku Kelot pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Tembuku Kaje, sisi timur dengan Desa Undisan, pada sisi utara berbatasan dengan Desa Topati, dan sisi barat berbatasan dengan Tingkat Batu. Sampai saat ini pengelolaan dan penataan objek wisata air terjun terus dilakukan pembenahan, baik dalam segi fisik maupun keberadaan dan kemampuan sumber daya manusia dari krame desa setempat. Adapun mata pencarian masyarakat di Desa Adat Tembuku Kelot yakni 70% sebagai petani, baik tanah basah atau tanah kering. 30% sebagai pegawai, di samping ada juga sebagai peternak dan lainnya. Dewa Ano menambahkan pendapatan Desa Adat bersumber dari bantuan dana semesta berencana pemerintah Provinsi Bali, di samping Punia dan urunan krame. Saat ini Desa Adat Tembuku Kelot dan Krame tengah memfokuskan dalam pengembangan potensi wisata alam, yakni Krisik Waterfall dan Gua Giri Campuhan Waterfall. Keberadaan objek wisata yang ada di Desa Adat Tembuku Kelot semenjak 2018, warga kami, krame kami menemukan objek wisata alam berupa air terjun. Yang pertama adalah Krisik Waterfall atau air terjun Krisik. Yang kedua adalah Gigisi Waterfall atau Gua Giri Campuhan Waterfall. Nah, kedua objek wisata ini sudah ada pengelola tersendiri, tapi keduanya ada di bawah naungan Bendesa Desa Adat Tembuku Kelot. Nah, saya selaku Bendesa sebagai penanggung jawab kedua objek wisata tersebut, kedua pengelola objek wisata tersebut. Nah, untuk Krisik Waterfall dikelola mayoritas pengelolanya terdiri dari Krame Pekaseh. Itu Krame Pekaseh. Karena sumber air yang digunakan di air tersebut berasal juga dari satu aliran dengan aliran air yang digunakan oleh Krame Pekaseh. Sedangkan di Gigisi Waterfall, anggota kelompok pengelola Gigisi terdiri dari Krame, selain Krame Subang, yang punya keinginan untuk memajukan desa adat lewat pengelolaan objek wisata alam. Nah, itu terdiri dari anak-anak muda atau Yowane, sudah itu prajuru Desa Adat dan Desa Dinas, sudah itu kami libatkan juga Sahabat Desa, Kerta Desa, kami libatkan juga para petani-petani yang tanahnya dilalui menuju Gigisi. Selain Seketrunon, Pecalang atau Bakamda juga kami libatkan di dalam pengelolaan Gigisi. Pada awalnya penataan Gua Giri Campuhan Waterfall mulai diintensifkan tahun 2018 dengan membantu kelompok Krame sebagai pengelola. Di bawah naungan Desa Adat, saat dibuka pertama kali, Gua Giri Campuhan Waterfall telah berhasil menarik wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara. Namun hal ini tak berlangsung lama karena dihantam pandemi COVID-19 yang melumpuhkan kehidupan pariwisata termasuk di Bali. Oleh kelompok pengelola, momen ini pun digunakan untuk menata kembali keberadaan air terjun. Sehingga jika pandemi sudah usai, sudah siap untuk menyambut geliat pariwisata dan kedatangan wisatawan. Saat ini untuk memasuki Gua Giri Campuhan Waterfall masih bersifat donasi atau punia. Kedepan untuk menjamin kenyamanan wisatawan, pengelola mengharapkan peran serta dari pemerintah dalam hal pengelolaan dan penguatan sumber daya manusia. Selain kesiapan infrastruktur, seperti akses jalan menuju Gua Giri Campuhan Waterfall.
Kalau Anda kata spot-spot yang ada di Guo Giri Campuan atau Gigisi Waterfall di desa adat Temuku Kelod ini, yang pertama view yang kami tawarkan itu adalah view persawahan. Pada saat musim tanam maupun musim panen. Sudah itu pada saat menjelang ke waterfall ada sebuah keunikan, yaitu kita masuk terowongan atau gua itu sepanjang 25 meter dengan anak tangga lebih dari 28 anak tangga. Keluar dari mulut gua kita sudah bisa menyaksikan atau kita disambut oleh 2 waterfall. Yang pertama, sudah itu yang kedua, dan yang paling selatan itu adalah yang paling terbesar. Harapan kami selaku pihak pengelola destinasi Guo Giri Campuan atau yang kami singkat menjadi GGC, mudah-mudahan kami bisa diberi jalan sehingga kelancaran transportasi bagi para wisatawan yang akan datang ke sini itu, karena tidak semua para wisatawan itu memiliki waktu yang banyak. Ada para wisatawan yang memiliki waktu singkat, tetapi karena transportasi terlalu jauh sehingga mereka hanya sekedar foto-foto, tidak bisa menikmati dengan sukarela. Sehingga harapan kami kepada pemerintah bisa hendaknya memikirkan bagaimana ke depannya jalan yang menjadi salah satu aset untuk mempermudah terjangkaunya bagi para wisatawan domestik maupun luar negeri, itu bisa diusahakan sehingga kami memiliki jalan tersendiri. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi terus diupayakan pihak desa adat. Untuk potensi Krisik Waterfall sendiri, kelompok pengelola berasal dari Krama Subak, Tembuku Kelod dengan jumlah 86 anggota Subak. Pihak pengelola pun telah menyiapkan 8 orang guide lokal. Untuk bisa memasuki dan menikmati keindahan pesona air terjun Krisik, wisatawan hanya dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Sudah termasuk gratis sewa sandal, sewa tongkat, guide lokal untuk mendampingi berkeliling, dan gratis air minum. Pengelola merekomendasikan waktu terbaik untuk berkunjung dan berfoto yakni pada pagi hari. Sedangkan di Krisik Waterfall yang terlebih dahulu ditata, itu sudah bekerja sama dengan BUMDes. Karcis dicetak oleh BUMDes, setelah itu kami sudah berapa kali menikmati persentase dari karcis yang digunakan di Krisik Waterfall. Mengembangkan sumber daya manusia di Desa Adat Tembuku Kelod yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas berdasar nilai-nilai kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk menyiapkan diri menjadi daerah wisata yang berkualitas, utamanya di bidang pariwisata. Saat ini selain penataan air terjun lebih lanjut, kesiapan akomodasi seperti penginapan juga mulai menggeliat. Tujuannya tentu untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif. Selain memberikan pelatihan kepada anggota kelompok pengelola wisata, Desa Adat pun telah aktif memberdayakan seke-seke di wewidangan desa seperti Paikatan Pemangku, Paikatan Serati sebagai motor penggerak kegiatan adat, Paikatan Yohana yang secara rutin melakukan resek desa dan membantu ayahan desa. Air terjun niki wenten ring Krisik Waterfall puniki wenten kekalih. Puniki yang Krisik 1 ketinggian 35 meter puniku. Yang kedua puniki wenten napi Krisik 2 puniki campuan saking Unisan sapunika. Tedone saking Unisan bukan ditiang ngangge ketinggiane naler 30 meter dan sire ya sanes semeton. Loro negara wenten pekayunan jago lunga ke Krisik iring sareng-sareng ngarianin Krisik duwene ring Temuku pengelola sane saking Subak Tembu. Tetep make titiang nunas maniki ring pemerintah Provinsi Bali ring Kabupaten titiang nunas paniki mangno meraktikan anggotan titiang iki nenten boleh modelnya pesangu napi tetep titiang makarya iki nenten wenten surut-surutnya jago ngarianin Kabupaten Bangli ring provinsi kadi program Pak Gubernur peniki.
Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Adat Tembuku Kelod sudah diimplementasikan dengan baik melalui berbagai program desa adat dengan melibatkan langsung Krama di dalamnya menuju pembangunan Bali. Upaya ini tentu telah sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Nah, untuk membina warga kami suatu saat nanti supaya tidak terkejut saat kedatangan wisatawan, nah itu sudah ada desa yang mengadakan pelatihan. Sudah itu ada juga pengelola-pengelola kami dilatih, nah itu di Pokdarwis Kecamatan, yaitu di Desa Undisan. Nah, permohonan kami kepada pemerintah Provinsi Bali, khususnya Bapak Gubernur Bali, dengan berkembangnya objek wisata di desa adat kami, nah kami yang pertama memerlukan difasilitasi pelatihan bagi para generasi muda, para yowana dan krama yang tertarik meningkatkan potensi wisata, sudah itu meningkatkan potensi dirinya di dalam nanti menyambut kedatangan tamu asing maupun tamu domestik. Yang kedua, tentu kami memohon dana untuk melengkapi fasilitas yang ada di kedua objek wisata yang ada di Desa Adat Tembuku Kelod, terutama toilet, sudah itu ruang ganti, dan fasilitas lain seperti jalan. Nah, di mana kedua objek wisata itu jalannya belum permanen karena masih tanah, di mana saat musim hujan, nah itu licin, tentu menghambat kedatangan tamu. Yang ketiga, tentu kami dari Desa Adat Tembuku Kelod selalu meminta dukungan dari Dinas Provinsi Bali untuk membantu kami menerjunkan mungkin bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu kami pelatihan untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Adat Kelod, Desa Adat Tembuku Kelod, misalnya dalam pembuatan web, sehingga objek wisata yang ada di Desa Adat Tembuku Kelod semakin terkenal di mancanegara.